kita akan membahas dasar-dasar bahasa pemrograman dan manajemen data di RStudio dengan pemateri Ibu Dewi. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pemateri. Nama lengkap Ibu Dewi Anggraini, SSI, MAPP, SCI, PhD. Beliau adalah dosen program studi statistika Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Berikut adalah pendidikan yang telah dijalani beliau. Yang pertama S1, Matematika ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tahun 2000 sampai 2000. S2, Applied Science Statistics and Operation Research, RMIT University, Melbourne, Australia pada tahun 2007 sampai 2008. Dan S3, Mathematical Science Applied Statistics in Maternal and Child Health, RMIT University, Melbourne, Australia pada tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya pengalaman kerja beliau ada sekarang ini sebagai koordinator program studi statistika Fakultas MIPA ULM pada tahun 2020 sampai 2024. Dan masih banyak sekali pengalaman maupun banyak publikasi beliau dan kekayaan intelektualnya. Bisa dibaca ya teman-teman. Nah, untuk email address-nya beliau dewi.anggraini@ulm.ac.id. Sebelumnya saya akan mengecek dulu. Ibu Dewi apakah sudah hadir di room? Sudah. Oh ya, baik Bu. Oke, karena Ibu Dewi sudah hadir, saya serahkan saja kepada beliau. Kepada beliau Ibu Dewi, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga suara saya bisa jelas terdengar ya. Iya, Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada IKA Himatika Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dan juga Ibu Yuwana yang nantinya akan memandu di hari kedua atau minggu depan ya untuk pelatihan ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik dan semoga lancar ya sampai nanti sesi kedua. Oke, mungkin saya izin share screen dulu ya untuk materi sebelum kita pelatihan. Saya mau memperlihatkan kenapa mungkin ya saya buat atau saya masukkan data science di sini. Dan sepertinya para peserta di sini semuanya dari mahasiswa atau ada yang sudah bekerja? Kebanyakan mahasiswa, Bu. Oke, kebanyakan mahasiswa ya. Oke, mahasiswa matematika terutama mungkin ya. Nah, di sini kebetulan saya juga alumni matematika. Jadi saya dengan istilahnya senang hati sekali bisa membagi pengalaman ataupun ilmu ini kepada kalian. Mudah-mudahan kalian memang belum pernah mendapatkan pelatihan ini ya, karena memang tujuan pelatihan ini kemarin saya koordinasi dengan panitia adalah untuk yang memang belum tahu tentang RStudio atau baru pertama kali seperti itu. Karena kalau sudah tahu, paham dan mengerti banyak, ini untuk pelatihan hari ini itu belum mungkin kurang tepat ya, karena kita akan banyak melihat bagaimana dasar-dasar bahasa program di RStudio. Jadi pengantarnya di sini adalah tentang science data atau kalian sering juga dengar ya data science.
Nah, di sini apa itu data science? Itu sebenarnya adalah berhubungan dengan berbagai macam disiplin ilmu ya, jadi interdisciplinary, yang mana nantinya digunakan untuk dapat mengekstrak informasi, pengetahuan, ataupun insight dari berbagai macam data, baik itu datanya terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, kemudian data science ini banyak juga dihubungkan dengan data mining, machine learning, dan big data. Tentunya ini kata-kata yang tidak asing ya di telinga kalian, mungkin seperti itu. Nah, kemudian mengapa data itu sangat penting? Karena di sini dengan data itu kita bisa melihat behind the story-nya apa ya. Di balik data itu tentu ada suatu hal ataupun informasi yang berharga yang nantinya bisa digunakan untuk keputusan atau pengambilan keputusan, untuk pengambilan kebijakan, untuk misalkan target marketing tahun berikutnya, seperti itu ya. Jadi banyak hal yang bisa diperoleh sehingga menjadi nanti business value tertentu. Nah, seperti yang saya sudah bilang di awal, data science itu multidisciplinary. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang nantinya berperan. Tidak hanya dari matematika dan statistika, tetapi juga ilmu komputer, kemudian dari segi bidang ekonomi, bisnis, dan lain-lain juga akan memegang peran penting. Sehingga di sini kolaborasi sangatlah penting nantinya agar kita bisa menggunakan data science ke arah artificial intelligence, seperti itu. Nah, tapi di sini pada dasarnya data science itu mengkombinasikan antara programming language, logical reasoning, mathematics sama statistics. Jadi kalau kalian udah berasal dari bidang matematika itu patut berbangga karena kalian udah mengetahui ilmu-ilmu matematika yang kalian tahu matematika itu adalah the king of the knowledge ya. Jadi dia dasar dari semua ilmu. Ada ilmu logika di dalamnya ya kan. Kemudian ada lagi ilmu tentang bagaimana kita bisa berpikir secara logika dan juga bagaimana kita bisa menyusun sesuatu itu berdasarkan mungkin sebab akibat dan sebagainya. Ya, sehingga di sini peran statistik dan bahasa programming itu mendukung nantinya bagaimana kita bisa mengimplementasikan matematika tersebut, terutama nanti dalam data science. Jadi ini adalah proses data science yang mana nantinya kita bergerak mulai dari what is the problem. Jadi apa masalahnya, terutama masalah di real world problems. Dan nanti kita lihat apakah dari masalah yang ada itu ada data-data pendukung yang kita bisa bantu melihat apa inti dari masalahnya atau root of the causes-nya apa. Kemudian kita coba buat ya, mungkin lihat apakah ada efek kausalitas atau apakah ada hubungan di antara satu variabel dan lainnya, sehingga nanti kita bisa evaluasi dan menghasilkan mungkin suatu model yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah seperti itu. Jadi di sini aplikasi science data atau data science itu seperti yang tadi sudah dijelaskan di depan, itu banyak sekali ya, tidak hanya untuk bisnis ekonomi tapi juga untuk kesehatan, pertanian, sosial politik, kemudian pendidikan dan juga lingkungan. Nah, ini materi ini sudah disampaikan oleh Prof. Zainal Ahasibuan ya, beliau salah satu trainer kemarin untuk program sertifikasi bidang data science artificial intelligence oleh Dikti. Kemudian di sini beliau juga menyampaikan bahwa ada hubungan antara data science, big data dan artificial intelligence. Ya, jadi data science itu nantinya diperlukan dan juga untuk mendapatkan insight serta knowledge dari data. Jadi data science itu perannya sebagai pengolah data seperti itu ya, sehingga nanti dari data yang baik terstruktur maupun tidak terstruktur itu bisa kita ambil pengetahuan ataupun informasi yang berharga di balik itu semua. Nah, hubungannya dengan
artificial intelligence itu adalah nantinya pengetahuan serta insight yang kita dapat dari data science itu nanti akan kita transfer menggunakan computational method seperti itu, sehingga nanti kita bisa memberikan pelajaran kepada komputer berdasarkan data yang ada untuk bisa mereplikasi, ya. Karena AI di sini kan intinya adalah kita ingin memberikan pelajaran kepada komputer gitu ya, memberikan training ke komputer sehingga dia nanti akan bisa mengimitate atau mereplikasi apa yang kita apa yang kita pikirkan atau apa yang manusia itu kerjakan, seperti itu. Jadi how human think and learn itu nantinya bisa dikerjakan secara komputasi seperti itu. Sehingga di sini peran data, historical data ataupun nantinya data yang bentuknya macam-macam itu sangat-sangat penting ya, sehingga semakin banyak data yang kita gunakan, kita peroleh, kemudian kita gali informasinya, maka semakin bagus pula nanti AI, kualitas AI yang kita hasilkan seperti itu. Jadi performance AI-nya itu depends on the more data that can be derived. Ya, jadi kemudian kaitannya dengan big data itu karena sekarang apapun itu bisa menjadi data, ya, dan bisa kita dapatkan dari berbagai sumber, ya, sehingga karena tadi apapun sekarang bisa menjadi data, sehingga volume, varietasnya atau varietinya, jenisnya, velocity-nya, value-nya itu besar, sehingga disebut dengan big data. Nah, ini yang kayak kalian lihat di sini, sekarang fakta apapun itu bisa menjadi data, ya, dan berharga sekali. So, we can say that everything is data sekarang itu. Jadi bagaimana data science ini nanti berperan untuk mengekstrak informasi dan juga hal apa yang ada di balik data-data tersebut. Nah, sehingga di sini yang kita nantinya berperan sangat penting. Nah, teori data science itu tidak lain dan tidak terlepas dari konsep matematika dan statistika. Kalian pasti tahu teori peluang, teori statistik ya, teori komputasi matriks, aljabar linier pasti kalian sudah kenal, kalkulus, ada limit integral diferensial, fungsi ya, kemudian diskriminan analisis, prinsipal komponen analisis, faktor analisis, data kategori, distribusi dan sebagainya. Jadi di sini memang dasarnya adalah matematika dan statistika ditunjang dengan bahasa program nanti seperti itu. Kenapa kita menggunakan bahasa program? Karena tadi adanya data yang strukturnya bermacam-macam sehingga beberapa software statistika yang telah ada yang mungkin kita sudah pelajari itu mungkin tidak bisa memfasilitasi semua bentuk atau tipe data, apalagi ketika datanya itu sudah yang mengandung 5V tadi, big data tadi ya. Sehingga nanti ada beberapa tools yang bisa kalian gunakan. Nah, ini dasar-dasar teori untuk bisa menggunakan data science atau bisa menjadi bagian data science ya, statistika matematika, kemudian ditambah dengan bahasa programming ya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa implementation tools yang bisa digunakan dalam rangka mendukung revolusi 4.0, big data, artificial intelligence, machine learning, seperti itu. Salah satunya yang hari ini kita akan pelajari yaitu RStudio. Ya, jadi banyak yang bisa kalian lihat. Di sini MATLAB mungkin kalian sudah kenal, tapi di sini MATLAB kan tidak ada, masih berlisensi ya, mungkin ada free trial, tapi pada umumnya berlisensi. Nah, RStudio di sini adalah salah satu software yang open source, sehingga dia gratis dan bisa kalian download kapan saja. Sama halnya dengan Python. Ini saat ini juga sedang banyak sekali yang memperhatikan Python untuk bisa memfasilitasi tadi ya challenge to big data dan artificial intelligence. Oke, kenapa pakai R? Tadi saya sudah sebutkan bahwa dia free dan open source software. Selain itu, tampilan grafiknya juga ini sangat menarik ya di R.
Gitu. Nanti kalian bisa belajar dengan Ibu Yuwana di hari kedua pelatihan ini atau minggu depan, Kamis depan. Nah, di sini aplikasi science, data science banyak sekali, bisa di kesehatan, di ekonomi, dan sebagainya. Ya, jadi tentunya banyak sekali manfaatnya jika nanti kalian memang betul-betul mempunyai passion gitu ya, passion in data science. Oke, itu mungkin pengantar dari saya. Kemudian kita lanjut ke pelatihan RStudio-nya. Mudah-mudahan kalian semua sudah menginstal RStudio ya, karena sudah saya berikan kemarin buku panduan untuk instalasi RStudio. Baik mau RGUI-nya, RStudio maupun RCommander. Sudah semua siap dengan RStudio-nya? Sudah, Bu. Oke, nah kita sama-sama melihat di sini ya. Jadi RStudio itu punya, kalau mungkin kalian pertama kali memunculkan RStudio hanya ada 3, ada konsol, ini ya konsol, kemudian ada environment di sebelah sini, dan ada satu lagi jendela di sebelah sini, di kiri bawah, di kanan bawah. Nah, kalau kalian mau tampilannya 4 seperti ini, tinggal diklik file, nanti ada new file RScript. Jadi di sini adalah jendela di mana kalian bisa menyimpan hasil fungsi-fungsi ataupun command yang telah dituliskan. Atau jika kalian mau pakai konsol juga nggak apa-apa. Nah, jadi di sini di konsol ini bisa kelihatan R version atau versi R yang digunakan itu yang berapa, ya. Dan kalian bisa mengupdate versi R ini secara online. Jadi dia karena free software, free open source, jadi dia biasa terus mengupdate ya versinya. Dan ini versi terakhir itu 15 Februari 2021, yaitu 404. Jika ada yang berbeda nggak apa-apa, jangan khawatir, sama saja ya, pada umumnya sama. Nah, di sini saya menuliskan beberapa RScript, nanti mungkin saya bisa share ke panitia juga setelah selesai nanti ya. Dan sini saya tuliskan juga. Tulisan yang ada tanda pagar ini adalah informasi seperti keterangan, sedangkan yang ini, yang utama tanpa tanda pagar, ini adalah command-command yang kita gunakan. Jadi kalau kalian mau mengupdate software R atau RStudio-nya, itu bisa melalui RGUI atau ini ya, RGUI-nya ini tinggal diketik update begini, nanti tanda seperti itu, nanti kalian tinggal run, jalankan aja. Jadi untuk sementara nggak usah lakukan update ya, dengan versi R yang ada aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya beberapa bulan lagi mau update silahkan. Oke, biasanya kalau updating itu mungkin ada beberapa menu-menu yang sudah dia dia perbaiki dan dia tingkatkan lagi kualitasnya. Dan biasanya nanti ketika mau updating proses itu ada pilihan, apakah kalian mau melihat info keterbaruannya di mana. Itu tinggal kalian klik yes, nanti ada beritanya gitu ya, ada laporannya. Jadi apa saja versi yang baru ini mencakup apa saja dari yang lama, seperti itu. Oke, nah untuk pertama, sebelum kita mulai, biasanya kita perlu tahu dulu ya. Jadi di sini perlu tahu dulu, ini terlalu kecil apa ya? Coba saya show in the window. Kalau terlalu kecil, coba saya tampilkan. Kalian boleh ketik ini ya, koman-koman ini langsung di konsol. Jadi nanti bisa kelihatan hasilnya. Jadi boleh di sini ketik langsung nantinya ya. Tuh. Oke. Nah, ini. Ya, ini Gateway D di sini adalah sebelum kita mulai mengoperasikan, biasanya kita harus tahu dulu di mana kita bekerja ya. Jadi RStudio-nya itu bekerja di folder atau direktori mana. Nah, sehingga kalau untuk ngecek kalian itu sedang bekerja di mana sekarang di masing-masing laptopnya, klik aja Gateway D. Ya.
get WD terus dalam kurung. Seperti itu. Nah, kalau kalian enter ini, atau control enter, jadi boleh kalian poinkan di akhir kata, kemudian klik di atas ini tulisannya run. Ya, itu boleh seperti itu. Atau dengan keyboard kalian bisa pakai shortcut control enter. Nanti di sini di konsolnya kalian bisa lihat di konsolnya ini punya saya bergerak ya konsolnya. Itu ada tulisan bahwa, nah ini konsolnya ada tulisan bahwa saya sedang bekerja di D. Kalau kalian pasti beda lagi ya, nggak apa-apa. Itu cara mengetahui di mana kita sekarang bekerja. Nah lalu kalau sudah siap seperti ini, kita bisa laksanakan operasi-operasi dasar yang mungkin nanti kita akan sampaikan di sini ya. Jadi di sini tadi untuk mengetahui di mana saat ini kita aktif atau folder mana, direktori mana, bisa get WD. Atau kalau kalian nggak mau di direktori D misalnya, itu kalian bisa set sendiri direktorinya, set sendiri mau aktif di folder mana, di direktori mana, pakai set WD. Jadi set WD kemudian dimasukkan, mau di C silahkan, mau di folder yang lain silahkan. Sampai sini dulu ada yang ditanya? Sebelum kita masukin materi yang pertama. Jadi itu adalah, saya anggap semua sudah bisa menginstall RStudio. Kemudian sekarang tinggal menentukan direktorinya, mau direktorinya di mana ya, mau kerja di C, mau kerja di D, itu silahkan ya, sehingga nanti bisa pastikan kalian mempunyai filenya di situ, kemudian bisa untuk save file-file tertentunya juga di situ. Oke, kita lanjut ya. Kalau saya kecepatan mungkin bisa di stop gitu. Yang mana ada yang bertanya. Nah, yang pertama materinya yaitu dasar-dasar bahasa pemrograman di RStudio. Untuk orang matematika seperti kalian ini gampang banget ya. Jadi tinggal kalian misalkan yang pertama kita perlu tahu variabel. Jadi tipe data untuk setiap variabel ya di RStudio. Nah, jadi di sini kita misalkan mau mengidentifikasi sebuah objek gitu ya. Dan di sini kita mau bilang bahwa A itu sama dengan 1. Jadi di sini mendeklarasikan variabel itu tidak perlu kita mendeklarasikan tipe datanya numerik, string atau apa. Beda dengan ketika kita mungkin mempelajari bahasa program yang lain ya. Seperti mungkin kalau dulu saya Turbo Pascal itu biasanya perlu itu string atau integer gitu ya. Nah, kalau di R ini enggak. Jadi dia akan menyesuaikan tipe data dengan data yang kita masukkan. Jadi cara mendeklarasikan variabel ada dua cara, pakai tanda sama dengan atau pakai tanda ini ya, kurang lebih sama tanda seperti strip seperti itu. Jadi boleh pakai spasi, ini tanpa spasi. Yang pertama A sama dengan 1, kemudian yang ini pakai spasi, A spasi sama dengan spasi 1, hasilnya sama aja. Yang ini cara yang kedua menggunakan tanda kurang dari dan tanda strip seperti itu ya untuk mendeklarasikan variabel. Dan yang keempat ini sama dengan yang ketiga, hanya saja di sini pakai spasi. Kalau memang mungkin nggak suka ngelihat yang terlalu rapat. Tapi di sini sama ya. Lalu ketika sudah kalian ketik seperti ini, kalian bisa blok dan kalian bisa run lagi di sini ya. Ketika di blok seperti ini bisa di run, nanti keluar di konsolnya. Belum ada hasilnya karena kita belum panggil, kita baru deklarasikan variabel. Sehingga sekarang kita coba panggil variabel A dan B tadi yang sudah dideklarasikan. Copy lagi atau di sort ya, kemudian di run. Nah, ini baru keluar A itu sama dengan 1 dan B itu adalah 3. Ya. Oke, ini sangat mudah. Kemudian, kalau tadi adalah mendeklarasikan variabel. Sekarang bagaimana dengan sebuah fungsi? Bagaimana kita bisa mendeklarasikan sebuah fungsi? Jadi di sini fungsi ada yang
bisa mengembalikan nilai dan ada yang tidak mengembalikan nilai tertentu. Jadi kalau yang tidak mengembalikan nilai itu langsung saja, ini ada sintaknya ya, sintaknya itu adalah nama fungsi yang mau dideklarasi apa, kemudian gunakan sintak function, terus dalam kurung ada argumen 1, 2, dan seterusnya ya, terserah mau berapa argumen. Kemudian ada kurung kurawa, ini nanti yang dimana kalian memasukkan formula fungsi tersebut. Jadi misalnya fungsi dari A, B, di mana nanti fungsinya bentuknya seperti apa, itu di dalam kurung kurawa. Nah ini contohnya, jumlah itu adalah nama fungsi yang saya berikan di sini jumlah. Sama dengan function, argumen 1, 2-nya itu berupa A, B. Kemudian fungsi dari AB-nya saya sebutkan sebagai C sama dengan A plus B, karena berhubung tadi saya mau melihat fungsi jumlahan seperti itu ya. Nah lalu hasil itu sama dengan jumlah ketika A-nya sama dengan 10 dan B-nya sama dengan 3. Sehingga untuk melihat hasilnya nanti harus pakai print hasil. Kalau 2 ini saja kalian run atau control enter, ini tidak ada hasilnya, belum ada hasilnya, sehingga kalian harus tambahkan atau panggil hasil itu dengan nama print hasil ya. Control enter. Nah, di sini muncul 13 ya. Jadi untuk yang jendela R script ini adalah hanya untuk mendaftarkan fungsi-fungsi ataupun variabel-variabel yang kalian deklarasikan. Sedangkan nantinya ketika merunning bahasa itu, outputnya bisa keluar di konsol ini. Jadi makanya boleh diketik koma atau sintak itu langsung di konsol, akan tetapi nanti cara menyimpan fungsi-fungsi yang sudah kalian tuliskan ini bisa saja melalui nanti di sini ada yang namanya history ya. Nanti saya lihatkan juga. Nah, di sini ini ada history. Jadi kalau kalian klik history itu nanti akan merekam semua command-command yang sudah kalian lakukan. Jadi bisa saja di sini. Cuma kalau kita pakai R script ini bisa kalian simpan. Jadi nanti ketika kalian perlu lagi nih, oh kemarin bikin fungsi seperti ini lupa, bisa dibuka R script-nya jadi nggak hilang. Ya. Jadi kalau konsol kalau kalian quit tidak di save itu akan hilang. Nah, jadi ini caranya seperti ini. Lalu tadi sudah kita bicara fungsi ya. Nah, kemudian nantinya kalau kalian mau yang mengembalikan nilai bisa coba yang ini ya, coba sendiri nanti. Jadi tidak semua saya sebutkan di sini karena waktunya juga terbatas. Nah, kalau tadi sudah ada variabel sama fungsi, nah sekarang adalah skalar ya. Kita bicara tipe data. Tipe data di dalam R Studio ataupun R itu ada yang berupa skalar, ada yang berupa waktu, ada yang berupa tanggal, vektor, faktor, matriks, array, data frame, list, dan sebagainya. Kalian pasti, orang matematika pasti tahu ya, apalagi vektor, matriks itu udah konsumsi sehari-hari. Nah, jadi di sini contoh satu persatu saya lihatkan data yang sifatnya tanggal. Ya, date. Nah, di sini kita bisa mengetahui atau kita mau ngeprint data tertentu, misalnya datanya tanggalnya kita tahu mau ngeprint tanggal kemarin atau New Year kemarin, tahun baru kemarin tanggal berapa sih? Kita tulis aja New Year sama dengan ini fungsi untuk tipe data yang tanggal itu adalah sDate. Ya, sDate terus pakai kurung buka tutup seperti ini. Lalu kalau kalian mau tahu atau sudah tahu tanggal New Year kemarin tanggal berapa? 1 bulan 1 2021 tuliskan seperti ini. Lalu nanti kalian panggil lagi New Year-nya. Nah, ini kalau kita blok, kita run di sini atau kalau mau pakai shortcut Control Enter juga boleh, terserah mana yang nyaman. Nah, di sini kelihatan bahwa New Year itu terjadi atau adalah tanggalnya Januari tanggal 1 bulan 1 2021. Kalau mau cek tanggal sekarang gimana? Nah, kalau mau cek tanggal sekarang itu misalkan saya kasih nama
fungsinya adalah today, hari ini ya, today, terus sama dengan pakai fungsinya sama s.date, tapi di dalamnya itu adalah sys.time, artinya ini sistem time yang ada di R. Ya, sistem time, terus nanti kasih kurung buka tutup seperti ini, lalu kalian panggil kembali today. Kalian blok ataupun nanti di run ya, Control Enter. Nah, kelihatan di sini ya, today itu tanggal 11 bulan 3 tahun 2021. Tuh. Jadi itu untuk data yang sifatnya tanggal. Nah, kalian tahu data yang sifatnya tanggal ini bisa dilakukan operasi matematikanya ya. Jadi di sini kalau saya coba operasi matematikanya pengurangan misalnya, saya mau lihat berapa hari sih sudah sejak tanggal tahun baru misalnya ya. Jadi saya bikin operasinya seperti ini. Today, karena tadi kita sudah definisikan, deklarasikan ya. Ada today itu adalah tanggal sekarang dan New Year itu adalah tanggal tahun baru. Saya mau ngitung berapa udah kita lewati hari sejak tahun baru. Saya bikin today kurang New Year. Jadi kalau ini kita klik Shift Enter, kalian bisa lihat di sini time difference-nya adalah 69 hari. Berarti kita sudah berjalan 69 hari dari tahun baru. Ya. Kemudian lanjut untuk yang tipe datanya waktu. Jadi waktu dengan tanggal ini sama, hampir sama ya. Nah, cuma di sini fungsinya beda. Kalau tadi untuk yang datanya tanggal itu s.date, kalau yang waktu adalah s.posicct. Jadi ada yang posicct, ada yang posiclt gitu ya. Kalau kalian masih bingung nggak apa-apa, ini yang awalan as.posicct. Nah, kebetulan di R itu biasanya ada yang namanya fitur autocomplete code. Jadi kalau kalian nuliskan misalnya ya, sini saya tulis ulang after New Year. Jadi sesuatu yang sudah ada di R itu dia ada muncul seperti ini. Nah, jadi nggak perlu lagi kalian nulis complete ya. Jadi ini namanya fitur autocomplete code. Jadi tinggal kalian enter. Kemudian misalnya kalian mau pakai kode ini ya, as POSIX. Ini juga akan muncul auto complete code-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Ada yang posicct, ada yang posicct.date, dan sebagainya. Ini bisa kalian coba-coba sendiri nanti di rumah. Kalau satu-satu dibahas nggak cukup waktunya ya. Jadi saya coba yang posicct dulu, posicct. Nah, ini muncul sendiri. Baru kita isi tadi tanggalannya seperti yang di atas itu. Ini saya mencontohkan bahwa di R itu, mau di R Studio ataupun R GUI, itu kita bisa mendapatkan fitur auto complete code sehingga kode-kode yang sudah ada, koman-koman yang sudah tersedia, fungsi-fungsi yang sudah tersedia di RStudio itu dia bisa muncul sendirinya. Jadi kalian tinggal enter saja. Ya. Nah, di sini saya mau melihat waktu sejak tahun baru sama waktu sekarang. Ya. Jadi ini waktu tahun baru. Di sini ada, kalau kita pakai UTC ini kita ikut yang umum ya. Waktu JST ini Japan time. Kemudian di sini kalau saya ingin, coba kita lihat di sini, kita shift enter. Nah, di sini adalah waktu New Year CST. Kemudian kalau saya mau lihat waktu sekarang, now, s.posicct, sistem time yang kita gunakan. Jadi sama ya, kalau mau untuk waktu sekarang kita pakai sistem time yang ada di R. Kita bisa tahu, ini sekarang adalah jam, kalau waktu Indonesia Tengah ya, di saya itu adalah 17.02.22. 17.05 jam 5 lewat 2 menit 22 detik. Di kalian mungkin beda ya, karena lokasi juga beda, itu mempengaruhi karena sistem time-nya juga biasanya otomatis kedetek. Nah, lalu di sini saya mau, nih sekarang kan tadi barusan saya klik ya, 17.02.22. Saya buat lagi. Nah, untuk melihat waktu sekarang. Lagi, saya klik, saya
shift enter lagi. Nah, ini ada beda ya. Kalau tadi 17.02.22, sekarang 17.03.05. Sekarang saya mau operasikan matematika, saya mau lihat berapa bedanya, berapa menit atau berapa detik atau berapa lama bedanya, atau jam kalau misalnya sudah berjam-jam ya lewatnya. Sekarang saya coba shift enter lagi di ujung. Nah, di sini adalah time difference-nya hanya 42,9 detik. Jadi kalian bisa mengoperasikan juga matematika di waktu ya. Nanti kalian bisa berkreasi sendiri ya, tidak hanya ini. Jadi ini cuma dasarnya saya jelaskan. Semoga kalian semua memang tepat berada di pelatihan ini ya. Jadi kalau yang sudah advance silahkan aja nanti kalau misalnya terlalu boring ya dasar-dasar ini silahkan aja untuk bisa mengeksekusi hal-hal lain yang lebih advance gitu. Jadi di sini tadi ada waktu, ada tanggal, nah kemudian ada vektor di sini. Nah, vektor itu bisa kita buat di R Studio menggunakan fungsi C. Ya. Jadi di sini vektor itu isinya bisa ada yang numerik atau number ya, ada yang karakter, tipe string kalau kalian kenal. Kualitatif data itu string biasanya atau berupa atribut ya. Kemudian ada yang sifatnya boolean. Kalau kalian belajar aljabar boolean pasti tahu. Atau sifatnya di sini bisa true or false gitu ya. Atau biner lah seperti itu kalau di statistik juga ada. Nah, jadi di sini kita bisa buat misalnya nama vektornya adalah fact number. Ini saya bilang fact number karena saya mau vektor ini isinya adalah angka-angka. Angka-angkanya bisa real, bisa desimal, bisa imaginate, terserah lah ya. Contohnya di sini saya coba ada angka 1, ada -3, ada 2,5, ada 4, dan ada 6. Terus saya bikin lagi nih vektor kedua yang isinya karakter. Nah, kalau yang isinya karakter, bedanya dengan yang number itu harus pakai tanda petik. Jadi C, tanda petik, Dewi, nama saya, Anggreni, kemudian statistika, FMIPA ULM. Ini contoh, kalian silahkan mau ketik sama dengan ini atau beda, silahkan gunakan data yang berbeda. Kemudian untuk vektor yang ketiga, saya ingin membuat vektor boolean, yang mana isinya adalah true, false nilainya. Jadi untuk membuat vektor, masing-masing ini boleh jumlah elemennya berbeda-beda, tidak harus sama kalau untuk contoh vektor terpisah ya. Nanti beda lagi kalau kita buat data frame gitu. Nah, bagaimana untuk memanggil vektor di atas? Jadi kalau kita sort yang ini atau kita highlight yang ini terus kita run, ini belum muncul nilainya, hanya dia menspesifikasikan ini adalah vektor yang tadi kita deklarasikan. Jadi untuk memanggil vektornya adalah panggil aja fact number, fact char, sama fact boolean. Kalau kita blok lagi, kemudian kita run, ini muncul. Jadi fact number itu terdiri dari 1, -3,0, 2,5, 4, 6. Fact karakter ada Dewi, Anggreni, statistika, FMIPA, ULM. Fact bool-nya isinya adalah true, false, false, true, true. Ya, ini bentuk vektor. Atau kalian bisa ketika ingin mengakses elemen dari vektor, ya, jadi misalnya ini kan keseluruhan vektor ya, isinya ini. Untuk mengakses beberapa elemen dari vektor itu ataupun satu elemen dari vektor itu, kalian bisa tuliskan selain fact number itu ada kurung siku. Kurung siku tuliskan angkanya. Angka 3 misalnya, berarti kalian mau mengakses elemen ketiga dari vektor number. Ya, elemen ketiga dari vektor number kita tahu adalah 2,5. Kemudian kalian juga mau mengakses elemen kedua dari vektor karakter, yaitu ini nama saya Anggreni. Kemudian vektor yang boolean itu kalian mau akses elemen vektor keempat, which is ini namanya true. Nah, cara ini sama dengan cara yang di bawahnya ini. Jadi boleh pakai kurung siku langsung nomornya, atau kalau mau ribet dan kelihatan canggih gitu ya. Kelihatan kompleks, kelihatan advance, biasanya tuh kita suka yang fungsi-fungsi yang advance, sepertinya tuh kayaknya
smart gitu ya. Padahal kalau konsep pemodelan itu sesimpel mungkin. Jadi buatlah model itu, bahasa coding itu yang simple, jangan jelimet ya, istilah orang Jawa itu jelimet, jadinya mumet gitu. Nah, kalau ini harus yang simple. Kalau saya prefer yang ini ya, simple gitu. Fact number kurung siku 3. Kalau ini harus membuat fungsi C-nya lagi gitu. Jadi adalah vektor yang ketiga gitu, vektor yang elemen vektor yang kedua, elemen vektor yang keempat. But it's up to you, mau yang mana, tapi boleh coba dua-duanya. Jadi kalau saya coba yang ini, saya run misalnya, ini hasilnya fact number yang elemen ketiga adalah 2,5. Elemen kedua dari fact char itu angka ini, elemen keempat dari ball itu adalah true. Nah, ini kalau juga saya run yang ini dengan yang versi lebih canggihnya lagi nulis codingnya, contohnya gitu ya. Shift enter sama kan hasilnya. So, buat apa bikin bahasa program yang rumit-rumit kalau hasilnya sama aja gitu. Jadi intinya seperti itu. Dan di sini itu ada berbagai macam cara untuk membuat bahasa pemrograman. Kalau kalian udah dasarnya matematika, itu berpikir logisnya udah punya basic. Jadi untuk nulis bahasa program itu insya Allah nanti mudah kok ya, seperti itu. Jadi yang penting banyak berlatih aja. Karena ini bahasa program, sama kayak kita ngomong bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau tidak sering ngomong, maka akan cepat lupa, sama dengan bahasa program. Menunya aja kadang kita lupa ya, saya sendiri juga gitu. Nah, jadi perlu memang berlatih. Paling nggak mungkin setiap hari sejam gitu ya, coding gitu. Itu. Jadi nanti di situ kalian bisa lebih terbiasa. Nah, lalu gimana kalau mau mengakses lebih dari satu elemen vektor, Bu? Nah, ini bisa pakai begini. Nah, kalau baru lebih dari satu vektor, lebih dari satu elemen baru bisa pakai fungsi yang seperti ini. Caranya ya. Tuh. Saya mau misalnya mengakses elemen ke-1, 3, dan 5 dari vektor number. Elemen kedua dan 4 dari vektor karakter. Saya juga mau akses elemen kedua, 4, dan 6 dari vektor boolean. Oke, sekarang kalau kita jalankan, nanti dia akan memunculkan elemen-elemen yang diminta ini aja. Ya, jadi kalau elemen yang ke-1, 3, 5 dari vektor number itu cuma 1, 2,5, dan 6. Kemudian elemen kedua dan keempat dari vektor karakter itu cuma Anggraini dan FMIPA. Kemudian elemen kedua, 4, dan 6 untuk vektor boolean itu hanya false, true, dan NA. Kenapa di sini muncul NA? Karena kita lihat kan vektor boolean tadi kan itu hanya 5 elemennya. True, false, false, true, true. Nah, saya minta elemen yang ke-6 yang nggak ada. Sehingga kalau nggak ada biasanya dia bilang NA. Not available. Ya, atau not applicable. Oke. Nah, itu cara kita mengakses elemen-elemen tertentu dari vektor. Nantinya kalau bicara matriks, bicara data frame, bicara list, bicara faktor itu hampir sama seperti ini ya. Jadi bisa kita mengakses tidak keseluruhan data seperti itu. Kemudian kalau mau mengganti elemen dari vektornya boleh nggak? Boleh dan bisa. Jadi contohnya ini sama kayak yang tadi simple yang seperti ini ya di atas. Tinggal kalian ketik fact number misalnya yang pertama, elemen pertama mau diganti dengan 5. Fact karakter yang ketiga mau diganti yang tadinya statistika, ini yang tadinya statistika jadi PS statistika. Contoh. Kemudian fact ball untuk elemen yang kedua ini kan false, saya mau ganti true misalnya. Mungkin kita salah masukin nih false, harusnya true. Nah, ini diganti seperti ini. Sehingga kalau ini dijalankan, nanti akan mengubah vektor yang awal itu ya. Dipanggil lagi di sini maksudnya. Ini yang dipanggil. Nantinya akan berubah nih. Nah, yang tadinya vektor numbernya itu 1, min 3, 2,5, 4, dan 6 sekarang menjadi 5 karena kita inginkan elemen vektor number yang pertama yang 1 ini diubah menjadi
5, gitu ya. Ini sudah berubah di sini kelihatan. Terus di vektor elemen dari vektor karakter yang ketiga itu tertulis statistika. Saya ingin ubah menjadi PS statistika dan sekarang sudah dirubah. Begitu pula yang vektor boolean, elemen keduanya itu false. Saya ingin ubah true sehingga menjadi true sekarang. Gitu ya. Kemudian ada lagi kalau tadi bicara vektor, sekarang faktor. Jadi ada vektor, ada faktor. Nah, faktor itu biasanya untuk mengelola data kategori, ya, sehingga bisa dibuat fungsinya. Jadi ini sifatnya kayak semacam data kualitatif, yang atribut gitu ya. Contoh kepuasan peserta. Saya mau buat faktor tentang kepuasan peserta nih ceritanya. Saya buatlah suatu fungsinya. Di sini C, ada yang sangat tidak puas, ada yang tidak puas, ada yang puas, ada yang sangat puas. Jadi ada 4 kategori seperti itu. Ketika saya bikin seperti ini, maka ini jatuhnya adalah vektor. Ya enggak? Tadi kan sudah bicara vektor. Nah, ini adalah vektor. Vektor karakter. Lalu vektor karakter ini saya mau ubah jadi faktor. Gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan fungsinya namanya bukan lagi C, tapi faktor. Ya. Jadi kepuasan pesertanya sama dengan faktor dari kepuasan peserta yang di atas tadi yang sudah kita definisikan sebagai vektor karakter. Sehingga di sini akan menjadi faktor. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaan antara ketika saya buat kategori di atas tadi kepuasan peserta sebagai vektor dan sebagai faktor. Kalau sebagai vektor, dia akan tampilnya sebagai vektor ya. Sedangkan kalau yang sebagai faktor, selain dia menampilkan kategorinya, maka di sini juga dia menampilkan level. Jadi levelnya ada puas, sangat puas, sangat tidak puas, dan tidak puas. Seperti itu. Jadi ada levelnya. Itu beda antara faktor dan vektor tadi. Jadi ada pelevelannya atau berapa macam kategori yang kita buat itu ada tersusun di situ. Kadang kalau kita punya kepuasan peserta dari ratusan peserta misalnya ya, ratusan peserta dengan data-data yang seperti ini, kita kan kadang nggak bisa ngelihat ya ada berapa level sih itu ya kategori itu. Nah, dengan menggunakan faktor itu kita bisa melihat ada berapa level. Ternyata cuma ada 4 level. Padahal dari kalau kita lihat misalnya 100 orang peserta itu kan banyak sekali ya datanya atau responnya. Nah, ternyata dari 100 peserta itu kategori kepuasan pesertanya itu ada 4 saja. Kalau nggak puas, kalau tidak puas ya puas. Kalau nggak sangat puas ya sangat tidak puas gitu. Ya, itu contoh untuk yang faktor. Kemudian ini dalam faktor juga kalian boleh mengganti ya, kalau misalnya salah isi atau apa, atau mungkin memang kurang pas isiannya, itu bisa diganti sama seperti tadi ya, prosesnya tidak perlu saya ulangi lagi. Nah, sekarang matriks. Matriks, kalian pasti tahu matriks itu adalah vektor yang memiliki dimensi. Nah, sehingga untuk membuat matriks ini ada sintaksnya secara umum seperti yang di atas ini ya, di mana nantinya var underscore matriks gitu. Ini adalah variabel matriks yang saya deklarasikan, di mana dia berupa matriks sehingga fungsi yang saya gunakan adalah matriks dalam kurung data. Data ini nantinya adalah isi dari matriks itu maunya apa, atau dengan kata lain nilai dari elemen matriksnya mau dari mana ke mana, atau mau diisi apa gitu ya. Nah, lalu n row itu adalah number of row, jumlah barisnya berapa, isikan. R-nya mau 5, mau 6, terserah. N col itu adalah number of column, jumlah kolomnya berapa. Nah, untuk yang tulisan by row sama dengan false, ini adalah default dari fungsi matriks yang ada di RStudio. Jadi, kalau by row-nya false, berarti nanti data-data yang ini yang merupakan isi matriks itu akan diurutkan berdasarkan kolom, bukan berdasarkan baris. Tapi kalau mau kalian berdasarkan baris, bisa dituliskan by row-nya true. Jadi, default
fungsi matriks di RStudio, dia akan mengisi matriks itu berdasarkan kolom. Jadi ke bawah dulu. 1, 2, 3, 4 misalnya, baru 5, 6, 7, 8. Ya, bukan 1, 2, 3, 4 secara horizontal, tapi dia secara vertikal dulu ke bawah. Makanya tadi by row-nya false. Jadi dia by column. Itu default-nya, tapi kita bisa ubah. Ya, kita bisa sesuaikan mau kemauannya, mau by row kah, mau by column nantinya. Lalu di sini ada dim names. Dim names ini nantinya untuk memberikan nama di nama kolom dan barisnya. Ya, di sini kita ambil contoh. Jadi di sini kalau matriks itu tipe datanya hampir sama dengan vektor, bisa numerik, bisa karakter, bisa boolean. Ya, seluruh kolom harus punya panjang yang sama, artinya barisnya sama ya. Nah ini contoh buat matriks sekarang ya. Saya mau definisikan atau deklarasikan variabel matriks underscore x. Matriks X gitu ya. Jadi matriks underscore X itu adalah sebuah matriks. Ini sebuah matriks di mana saya ingin matriksnya itu isinya adalah nilai-nilai antara 1 sampai 30. Jumlah barisnya and row-nya saya pengen 5. Jumlah kolomnya saya ingin 6. Sehingga di sini dan saya nggak mau tadi default yang dia ke bawah gitu ya. Saya maunya dia yang ke samping dulu. Sehingga saya klik by row-nya true. Ya. Lalu di sini atau mungkin saya isikan dulu ya ini saya run. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Jadi nilai-nilai matriknya itu antara 1 sampai 30 dan dia mengurutkannya ke samping by row karena saya bilang by row-nya true. Kalau saya tidak bilang true di sini atau seperti yang ini ya, yang kedua ini saya nulisnya tanpa by row, artinya saya mengikuti default yang tadi by row-nya false. Artinya dia akan menyusun angka-angka itu berdasarkan kolom. Ini kalau saya run, kalian bisa lihat bedanya. Ini kalau yang by row-nya true, ya, maka dia akan menyusun angka 1 sampai 30 itu ke samping dulu berdasarkan baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai banyaknya kolom. Baru turun 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya sampai 30. Kemudian kalau yang saya mengikuti default-nya RStudio by row-nya itu false, artinya dia mengurutkan angka 1 sampai 30 itu berdasarkan kolom. Jadi kolom 1 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seterusnya sampai kolom 6 sampai nilainya 30. Jadi bedanya jelas ya. Terserah kalian nanti mau by row true, mau ngikutin defaultnya RStudio atau apa gitu ya. Jadi tergantung isi matriksnya seperti apa. Boleh nggak Bu isian matriksnya itu kita tentukan? Boleh, nanti ada di sini contohnya. Ya, kalau ini tadi kan kita ambil aja lah angka sembarang sebagai contoh. Nah, di sini contoh membuat matriks dari beberapa vektor misalnya yang mungkin di sini ya datanya adalah tertentu misalnya, atau di sini saya ambil contoh aja data yang mudah aja dulu ya, datanya itu angka lah 1 sampai 30. Jadi kita bisa bilang di sini datanya yang isinya itu nanti adalah nilai angka-angka antara 1 sampai 30 sama kayak yang tadi. Sekarang saya ada deklarasikan variabelnya namanya nama baris. Nah, nama baris ini berupa vektor. Nah, nama baris ini saya bilang R1, R2, R3, R4, R5. Lalu nama kolom saya mau bilang C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ya. Jadi instead of ini nggak ada namanya seperti ini, saya mau bikin nama gitu. Nah, lalu saya bilang ini matriks Y. Matriks Y tidak lain adalah juga berupa matriks dengan datanya sudah terdeklarasi di sini. Datanya nilainya 1 sampai 30. N row jumlah barisnya ada 5 dan kolomnya ada 6. Kemudian saya minta diurutkan juga berdasarkan baris. Nah, lalu di sini kepake yang dim names. Artinya di sini dim names itu saya mau kasih nama di baris dan kolom sehingga dim names ini adalah masuk ke fungsi list ya. Jadi list ini memberikan nama di baris dan kolom. Sehingga nama baris saya sebut nama baris ya.
Nih, list nama baris, koma, kemudian nama kolom. Ya, nama baris, nama kolom. Lalu saya panggil matriks X, matriks Y-nya. Nah, kita lihat sekarang bentuk matriksnya seperti apa. Saya kontrol enter. Nah, ini dia bentuknya. Ya, ini bentuknya. Ada sekarang nama barisnya adalah R1, 2, 3, 4, 5. Kolomnya namanya C1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini. Isinya sama, tapi kita sekarang buat perubahan di nama baris dan kolomnya. Atau kita bisa susun matriks itu berdasarkan kumpulan dari vektor-vektor. Oke. Nah, kemudian untuk mengakses elemen tertentu dari matriks juga bisa sama kayak vektor tadi ya. Misalnya mau mengakses matriks X tadi yang tanpa nama kolom dan baris, mau mengakses baris kedua aja, elemen-elemen yang ada di baris kedua. Kemudian yang di matriks Y itu mau mengakses elemen-elemen yang di baris ketiga aja. Kita bisa blok. Jadi ingat matriks X-nya kita tulis, matriks Y-nya kita tulis, terus pakai tanda siku. Ya, tanda siku. Karena matriks itu punya dimensi, sehingga dia punya baris berapa, kolom berapa yang dimaui. Ya, karena kalau mau berdasarkan baris ya tulis di depannya, di belakangnya kosongin aja. Berarti nanti jumlah kolomnya yang mengikuti baris yang diinginkan ya. Jadi kalau baris kedua karena tadi kolomnya ada 6 berarti nanti menampilkan elemen-elemen yang ada di baris kedua untuk setiap kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu pula yang matriks Y. Ini bisa kalian lihat hasilnya, shift enter ini. Kalian bisa lihat matriks X untuk baris kedua elemennya itu adalah untuk baris kedua ya matriks X di atas 7, 8, 9, 10 ini yang ini yang matriks X, ini dia memprint yang matriks X-nya by column. Ya, 1, 2. Nih, 1, 2, jadi nih, 2, 7, nih. 2, 7, 12, 17, 27, 22. Sedangkan matriks Y, itu kita bisa lihat tadi matriks Y-nya ini ya. Nah, ini row keduanya adalah 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kemudian kalau mau mengakses berdasarkan kolom ya dibalik, berarti bukan dibalik, maksudnya pengisian nomornya ini yang mau diinginkan kolom keberapa itu input yang kedua atau di indeks yang kedua gitu ya. Jadi yang pertama tadi untuk number of baris, ini number of column. Nah, ini mau mengakses kolom ketiga misalnya dari matriks X. Kemudian mau mengakses kolom kelima, elemen yang ada di kolom kelima. Ini bisa kita run lagi. Nah, ini contohnya yang matriks Y. Matriks Y kolom kelima itu ada 5, 11, 17, 23, 29. Ini dia bentuk sebagai vektor. Ya. Oke. Kalau mau dua-duanya gimana? Ada yang baris, ada yang kolom, boleh. Nih bisa seperti ini. Jadi ini untuk mengakses elemen-elemen tertentu dari sebuah matriks berdasarkan baris dan kolom. Misal mau matriks X, baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga misalnya. Baris kedua, kolom ketiga berarti 12 nih. Coba sama matriks Y, baris ketiga, kolom kelima. Nah, jadi nilainya adalah skalar. Ya, berupa elemen tunggal. Karena tadi kita menginginkan elemen matriks berdasarkan baris dan kolom. Nah, kalau ingin menampilkan beberapa elemen baris dan kolom, tapi tidak untuk semua kolom ataupun semua baris, bisa juga. Ini caranya begini. Jadi mau mengakses elemen matriks X dari baris kedua dan keempat, cuman dari kolom 1 dan 3 aja. Cuman dari kolom 1 sampai 3 aja gitu ya. Terus yang kolom Y juga mau mengakses elemen matriks yang ada di baris ketiga sampai kelima aja dengan kolomnya dari 1 sampai 3 aja. Nah, ini contohnya yang ini. Kalau kita shift enter, nah ini keluar seperti ini. Jadi di matriks X hanya muncul baris kedua, nilai di baris kedua 3, 4 dengan kolom 1 sampai 3. Sedangkan yang di matriks Y itu akan muncul baris ketiga 4, 5 saja, sedangkan kolomnya 1, 2, 3 saja. Elemen-elemennya itu aja, ya.
Oke, nah ini macam-macam modifikasi, mau merubah nilai elemen matriks sama kayak tadi mau mengubah nilai elemen vektor ya, tinggal tulis nama matriksnya, terus tanda siku, baris keberapa gitu ya. Misalnya mau baris ke-1 diubah semua jadi 6, ini bisa. Sehingga matriks X-nya kalau baris 1 mau 6 semua, ini kalian bisa lihat, kita shift enter, nah ini jadi 6 semua nih, ya kan? 6 semua. Kalau mau yang kolom kedua 6 semua, boleh juga. Kita enter lagi. Nah, ini udah kolom kedua 6 semua. Baris pertama kolom 6 semua. Gitu ya. Sama halnya dengan yang matriks Y. Gitu. Kalau untuk mau mengubah satu nilai aja boleh. Contohnya di sini ada matriks Y. Mau mengubah elemen baris kelima dan kolom kelima. Yang asalnya berapa? Tuh ya, jadi 19. Nah, di sini kita lihat kalau Y tadi itu matriks Y tadi elemen baris kelima sama kolom kelima itu 29. Sekarang saya ubah 19 sehingga di sini hasilnya nih jadi 19. Padahal asalnya tadi 29. Ya, jadi berubah. Kemudian ada yang namanya array. Array itu karakteristiknya serupa dengan matriks, tapi dia punya dimensi. Jadi lebih besar dari matriks. Kalian udah tahu dan paham ini. Sehingga di sini cara membuat array itu ini. Contohnya, saya anggap variabel yang saya definisikan sebagai array adalah array number. Artinya saya mau buat array yang isinya number. Di sini juga boleh number, boleh karakter, boleh-bolehan juga ya. Jadi R number ini adalah saya bilang variabel untuk array yang isinya itu berupa nomor atau angka atau number. Nah, fungsinya adalah pakai array. Array dalam kurung angkanya mau sampai berapa? 1 sampai 36 misalnya. Dimensi ini dimensinya adalah ini berupa vektor ya. Di sini di mana ada barisnya 3, kolomnya 3. Nah, dimensinya itu letaknya di sini atau banyaknya matriksnya berapa kali gitu ya. Jadi kalau matriks kan cuman baris dan kolom, kalau ini yang keempat adalah berapa banyak matriks itu dibuat atau dimensinya berapa. Ada 4 kali misalnya. Sehingga di sini saya coba run. Kita lihat ya isinya gimana. Nah, ini bentuknya beda dengan matriks ya. Jadi R number itu berupa array yang isinya nilai antara 1 sampai 36, di mana dimensinya itu adalah barisnya ada 3, kolomnya ada 3, tapi bentukannya atau dimensinya ada 4. Ada 4 buah gitu. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi beda dengan matriks biasa tadi. Kalau matriks kan satu aja nggak punya dimensi. Lebih, maksudnya dimensinya cuman n kali n atau m kali n gitu ya, m kali n. Nah, kalau ini adalah m kali n kali p. Boleh lagi m kali n kali p kali x gitu, boleh lagi ya. Jadi array itu lebih besar cakupannya. Ini adalah cara sederhana bikin array. Kalau mau yang lebih kompleks bikin array ya kayak gini ya. 3D array misalnya 3D array. Array-nya 1 sampai 36, dim-nya sekarang barisnya ada 4, kolomnya ada 3, terus ada 3 buah nanti matriksnya atau susunan matriksnya ada 3. Kemudian saya mau bikin list namanya. Kalau barisnya saya kasih nama R1, 2, 3, 4. Kolomnya saya mau kasih nama C1, C2, C3. Terus array-nya saya mau kasih bukan koma-koma 1 begini, tapi array 1, array 2, array 3. Ya, sehingga tampilan 3D array-nya adalah nah seperti ini. Tetap ya ada array 1, 2, 3, terus barisnya adalah R1, 2, 3, 4, kolomnya adalah C1, 2, 3. Seperti itu. Oke. Kita 2 lagi nih ya, tipe data. Ini masih tipe data loh ya, jadi banyak banget tipe data. Saya coba keluarkan semua karena ini penting buat kalian tahu tipe data di RStudio. Lalu ada tipe data frame namanya. Data frame itu untuk menyimpan data seperti bentuk tabel, tabular ya. Jadi lebih general dari matriks.
Jadi bisa berupa data skalar ya, maupun apapun itu juga bisa berbeda-beda, namun jumlah elemennya seluruh kolom itu harus sama ya. Jadi di sini sintaksnya bisa pakai data.frame, di mana nanti titik-titiknya ada data-datanya, row names-nya apa. Kemudian di sini kita contohkan, misalnya saya punya vektor angka atau number X sama dengan, saya definisikan di sini C 1, 2, 3, 4 itu angkanya. Kemudian untuk variabel Y saya definisikan sebagai karakter merah, orange, hijau, kuning gitu ya. Kemudian variabel Z saya definisikan sebagai vektor boolean, true, false, true, false. Tapi dilihat di sini, elemennya jumlahnya kolomnya sama, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk yang vektor numerik, vektor number, vektor karakter, dan vektor dari booleannya sama-sama jumlahnya 4 kolomnya ya. Sehingga nanti di data frame-nya itu juga masing-masing bisa saling bersesuaian. Sehingga di sini data underscore frame adalah variabel data yang berupa tipe data yang berupa data frame dengan fungsinya data dot frame dalam kurung ini saya tulis X, Y, Z dari variabel yang 3 tadi sudah didefinisikan di atas. Lalu di sini kita buat string as factors. Jadi yang bentuknya string itu bentuknya sebagai faktor itu dianggap false. Jadi defaultnya dari RStudio ya. Di sini string as factor. Apakah kita mau buat string ini sebagai faktor? Kalau iya true, kalau enggak iya false. Jadi di sini kita tidak membuat stringnya merah, kuning, hijau ini tidak seperti string, tidak sebagai faktor ya, tapi dia sebagai karakter. Jadi di sini tulisannya false. Lalu di sini names data frame-nya itu adalah kita mau kasih nama di kolomnya. Jadi kolom di data frame-nya ada misalnya yang X ini kita tidak lagi bikin X, Y, Z, tapi kita ubah X itu nanti adalah ID, Y itu adalah warna, dan Z itu adalah status. Sehingga data frame-nya nanti bentuknya seperti ini. Nah, nih kalian bisa lihat ID 1, 2, 3, 4. Warna merah, orange, kuning, hijau. Status true, false, true, false. Kalau saya tidak pakai names, itu nanti nilainya di sini adalah X, Y, Z. Ya. Jadi bentuknya tabular. Kumpulan dari beberapa data vektor misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah list. Jadi list di sini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat objeknya yang berisi banyak objek. Tipe datanya juga banyak, ada skalar, ada vektor, ada matriks dan lain-lain. Ya. Sehingga nantinya di sini saya contohkan itu adalah peserta. Saya mau bikin variabel yang tipenya list, yang mana yang pertama itu ada nama, kemudian my numbers ini adalah saya ambil dari vektor number yang saya sudah buat. Kemudian ada yang tipe data kedua matriks, my matrix itu adalah matriks Y yang sudah tadi dibuat di atas, sama ada variabel umur. Saya tulis 20 seperti itu aja ya. Ketika saya run ini, nah maka kalian lihat bahwa list itu memberikan isi yang beragam. Ada data nama, cuma satu aja. Data my number yang tadi diperoleh dari vektor number yang udah diberikan di atas. Matriks juga ada nih, tipe matriks yang sudah tadi kita buat juga, matriks X, matriks Y. Kemudian ada variabel usia, umur yang bentuknya juga number. Tapi vektor di sini ya, atau skalar, satu aja datanya. Jadi ini list itu lebih luas daripada data frame, dan data frame itu jumlah kolomnya harus sama, elemennya harus sama. Kalau yang list boleh macam-macam. Ya. Kemudian itu tadi tipe data ya. Nah, sampai sini apakah ada yang bertanya dulu? RStudio dari segi tipe data. Apakah ada yang bingung atau bisa diikutin nggak tadi? Silahkan kalau ada yang tanya dulu.
Ada yang mau bertanya? Atau bisa diikuti nggak? Kecepatan nggak ya? Bisa, Bu. Bisa diikuti? Oke. Ada pertanyaan nggak sementara ini? Belum ada, Bu. Oke, sudah masih bisa diikutin ya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk ke yang manipulasi data. Mohon maaf Bu, ini ada yang ingin bertanya. Oh, silahkan. Ya, ini di kolom chat ada dari Muhammad Haikal OLM. Izin bertanya Bu, misalkan variabel NY(X1) maksudnya gimana itu Bu? Yang mana variabel? Sebentar. Variabelnya X1 gitu. Ya, Sebentar, yang di bagian mana ya? Mungkin kalau Haikal bisa bicara langsung, mungkin bisa minta tolong panitia diaktifkan mikrofonnya Haikal ya. Mohon maaf, kedengaran, Bu? Iya, kedengaran. Haikal ya? Iya, Bu. Coba. Ya. Kayak variabelnya itu misalkan X terus sikunya itu 2 terus di dalamnya itu yang 1 itu kayak indeksnya itu maksudnya kayak gimana ya, Bu? Representasinya apakah itu bentuknya matriks atau kayak gimana, Bu? Jadi Ini kayak double kurung siku. Double kurung siku. Jadi kalau di sini itu biasanya dalam bentuk, biasanya di bawah sini kalau nggak salah ada. Jadi kalau misalkan X itu sudah harusnya ada dulu ya, X itu didefinisikan sebagai apa gitu di atasnya. Baru nanti itu diberikan fungsi seperti tadi kan kalau kita lihat kalau matriks misalnya ya, kita sudah definisikan dulu matriks X itu apa di atas ini. Nah, ini kan sudah didefinisikan dulu matriks itu apa. Baru ketika kita bikin kurung siku kurung siku seperti ini, berarti kita ingin mengakses elemen tertentu dari matriks X tadi, yaitu misalnya adalah elemen kedua saja. Jadi nanti matriks X kita akan lihat elemen-elemennya yang ada di baris kedua. Ya, dengan kolomnya itu 1 sampai 6. Nah, kalau misalkan variabel tertentu misalnya tadi kamu bilang X ya, X itu contohnya kayak mungkin tadi variabel di awal ini A. Kalau A, terus saya misalkan panggil A, dan ini adalah deklarasinya itu hanya berupa bilangan seperti ini. Kalau kita coba, misalkan ya, hanya kita kurung siku gitu. Kurung siku lagi 1 gitu ya maksudnya tadi ya. Coba kita cek. Hasilnya apa? Tetap 1. Kenapa? Karena di sini dia adalah skalar ya. Jadi dia adalah elemen satu-satunya dari variabel A. Jadi anggap misalnya di sini kamu bilang tadi mau X. Ups, kenapa jadi lari-lari ini? X. Sorry, salah. Di sini misalnya X itu sama dengan 1. Maka saya panggil X. Nah, ini kalau saya panggil X, dia adalah nilainya 1. Lalu kalau tadi pertanyaannya X-nya mau dikasih kurung siku lagi 1. Kenapa ini lari-lari ya? Bentar. Nah, ini saya tulis di sini 1, maka hasilnya itu masih 1. Karena tergantung jadinya variabel X itu didefinisikannya seperti apa dulu di dalam konteks yang ditanyakan Haikal tadi. Kalau dia nantinya bentuknya skalar, maka nilainya itu adalah skalar itu sendiri karena kan satu-satunya nilai itu. Tapi kalau misalkan bentuknya matriks, misalnya matriks apa tadi ya, kita sudah bikin matriks X. Coba sekarang di sini atau vektor yang nilainya
mana vektor yang banyak nilainya, nih vektor number misalnya. Saya mau coba fact number, ini berubah-ubah, fact number, oke, saya tulis di sini. Fact number, misalnya saya kurung siku ya, kurung siku lagi 3. Nah, hasilnya sama, 2,5. Jadi sama dengan yang ini. Jadi sama dengan penulisan yang ini ya, Haikal ya. Fact number kurung siku 3 dengan double siku itu sama aja fungsinya. Bisa jelas ya? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Jadi tergantung lagi, nanti lihat lagi. Kalau X-nya memang vektor biasa, ya berarti dia fungsinya sama seperti ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di chat room ada lagi? Fungsi SD sudah dijelaskan, tetapi dengan D-nya kecil, bukan kapital. Apakah program bisa tetap dijalankan? Oke. Kalau kalian curious gitu ya, di sini bisa dicoba ya, tadi SD. Contoh ya, New Year SD. Coba sekarang saya coba lagi, today 1 misalnya. Today 1, ini sama dengan SD kecil. Nah, kita bisa lihat ya di auto completion code ini, di R itu D-nya besar, bukan D kecil. Sehingga kalau kita paksa, misalnya saya paksa seperti ini, yuk, kita tetap tuliskan time gitu ya. Nah, gini. Kemudian saya panggil today 1. Terus saya run. Nah, error ya. Jadi dia tidak bisa. Sama nanti dengan ketika kalian mau menampilkan data itu pakai nama view. Tadi saya coba view-nya, V-nya huruf kecil ya dengan huruf besar itu beda. Jadi kalau huruf besar view, V-nya huruf besar itu bisa tampil datanya. Tapi kalau kita pakai view V-nya kecil itu nggak bisa tampil. Jadi jawabannya kalau date-nya D-nya kecil, maka dia tidak bisa tampil karena tidak sesuai dengan fungsi yang ada di RStudio. Sehingga harus digunakan sesuai dengan default function yang ada di RStudio. Kejawab ya, sudah ya tadi pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, coba saya cek lagi. Oke, sementara itu ya. Nah, kita lanjutkan sama-sama, Hafiz. Kemudian kita lanjutkan sekarang, saya mau lihatkan tentang manipulasi data. Jadi ini bagaimana kita membawa data ke RStudio. Kalau tadi kan datanya kita masukin sendiri gitu ya. Lari-lari sendiri nih punya saya. Oke. Nah, di sini aku bisa lari. Nah, kita di sini manipulasi data ya. Jadi di sini di dalam RStudio itu banyak sekali dataset yang bisa kalian gunakan untuk latihan. Ya, kurang lebih ada lebih dari 100 dataset yang untuk bisa latihan. Untuk tahu dataset apa saja yang ada di RStudio, itu kalian bisa ketikkan di di konsolnya data iris. Data tanda kurung Kurawa seperti itu, bukan kurung Kurawa, tanda buka kurung tutup kurung. Data buka kurung tutup kurung. Ya, ini
Ketika kalian run, itu akan muncul nanti macam-macam dataset yang ada di R. Ini contohnya. Jadi ini dataset yang ada di R Studio, ya. Ada R Passenger. Apa itu data R Passenger? Ini ada keterangannya. Dataset ini adalah tentang jumlah jumlah penumpang pesawat terbang ya secara bulanan dari 1949 sampai 60. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya, dan yang paling sering digunakan ini adalah data iris. Nih, data kelopak bunga. Ini yang paling sering pada umumnya digunakan ketika kita belajar R atau R Studio. Jadi di sini kita juga akan gunakan data ini ya. Sehingga di sini saya coba mau lihat apa sih data iris gitu ya. Nih, tinggal diketikkan data seperti ini tadi, terus masukkan di dalam kotak, dalam kurung kerawalnya ini masukkan iris. Sehingga ketika kalian masukkan data iris, shift enter, di sini di konsol kok nggak ada Bu datanya? Iya, datanya masuk di sini. Di environment, kalian lihat nanti di sini ada iris. Nih. Ya, pasti ada masuk di sini namanya iris. Kalau kalian klik irisnya di sini, diklik, itu akan muncul di GUI sini, di atas sini. Ya, bisa memunculkan data di atas sini, atau kalau mau memunculkan di sini, ini yang saya bilang tadi view ya, kalau view memunculkan di sini, kalau mau memunculkan di konsol pakai force. Jadi kalau mau menampilkan tadi selain yang di lingkup di environment-nya sini, di environment, terus kalian klik irisnya langsung bisa muncul di GUI-nya sini sendiri, atau bisa kalian ketik di sini view. V-nya huruf besar. Iris. Nah, karena iris sudah ada tinggal enter aja. Ini shift enter munculnya masih di GUI, tapi kalau kalian pakai force shift enter ini munculnya di konsol. Nah, datanya si iris tadi munculnya di konsol sini. Jadi force itu fungsi untuk memunculkan data di konsol, kalau view ini memunculkan datanya tabular seperti ini di GUI-nya. Jadi kita bisa lihat ini data iris itu ada 5 kolom ya. Kolom ke-1 itu jumlah baris. Kemudian datanya ada sebanyak berapa gitu. 150 sampel ya. Nah, supaya misalkan ada data yang jumlahnya mungkin puluhan ribu. Jadi supaya kita nggak mumet ke atas ke bawah ngeliatin berapa banyak barisnya, itu juga ada caranya di sini nanti. Nah, ini ya. Jadi data iris ini bisa gerak-gerak sendiri. Jadi data iris ini terdiri dari 50 spesies kelas ya, dari tumbuhan, bunga, ada sentosa, ada versicolor, dan Virginia. Nah, kita ambil contoh data ini untuk melihat gimana cara menyimpan dataset iris ini ke dalam file data CSV, data.csv. Nah, caranya adalah dengan menuliskan perintah write.csv, terus kalian tuliskan nama datasetnya, lalu tuliskan bentuk datasetnya. Ya, jadi di sini write.csv ini fungsi untuk bisa menyimpan dataset iris ke bentuk CSV, data.csv. Nah, sehingga di sini ketika kita sudah ketikkan command ini dan kita jalankan, nah kita melihat bahwa di sini nggak ada apa-apa ya, write.csv-nya nggak ada. Kemudian kita di sini tampilkan, ini bisa terlihat di sini data.csv. Nah ini data.csv ini bisa kalian klik dan view file, ini datanya. Jadi data yang dari iris yang formatnya tadi asli dari RStudio-nya, ini kita ubah ke bentuk data.csv, di mana dia punya separasi antara data yang satu dengan yang lainnya per kolom itu pakai koma, delimitation, koma separate ya, delimitation seperti itu file. Ini ya, CSV. Nah, lalu untuk
melihat di sini kan kalian lihat nih ada kolom yang menunjukkan jumlah barisnya. Kayaknya ini tidak begitu penting ya untuk penganalisisan atau penyajian data kita gitu misalnya. Nah, sehingga kalian mau hilangkan row names-nya itu bisa, sehingga tetap tulis write.csv, iris, data.csv, kemudian row names itu kita bilang false, sehingga nanti akan dikeluarkan atau diabaikan. Nah, ketika kita tulis seperti ini, maka ketika kita run, nah datanya sekarang tidak lagi mengandung nama baris. Ya, nih sekarang sudah tidak ada nama baris lagi. Oke, sekarang masih ada nih spesies, nama spesies itu pakai quotes. Saya nggak pingin misalnya pakai quotes. Nah, lalu kalian tulis ulang lagi, command ini ditambahkan dengan quotes sama dengan false. Artinya kita tidak ingin ada quote. Sehingga ketika ini kita run, maka data di sini kita lihat bahwa spesies ini sudah tidak ada pakai tanda quotes, atau apapun yang ada di nama kolomnya tadi juga quotes itu hilang. Ya. Nah, itu kalau kita menulis data atau mentransfer dataset iris ke dalam bentuk CSV, di mana separatornya adalah koma. Sekarang bagaimana kalau kita mau menulis dataset iris tadi ke bentuk tab, atau misalnya di sini pakai txt ya. Nah, ini dengan fungsi write.table iris, kemudian kita mau buat datanya bentuk txt, kita sebut saja data.txt. Kalau tadi CSV, sekarang pakai .table atau tipe datanya data txt. Sehingga kalau ini kita run, ini datanya akan muncul di sini, data.txt. Ketika kalian klik sama dengan data CSV tadi, ini muncul. Data txt-nya itu separatornya adalah berupa tab, ya, bukan lagi koma. Nah, dengan langkah yang sama, mau menghilangkan nama baris dan mau menghilangkan quotes, itu bisa kita lakukan juga. Sehingga di sini kita buat write table iris data.txt, row names-nya false, quote-nya juga false. Sehingga kalau ini kita jalankan, maka datanya di sini berubah ya, tidak ada lagi nama baris dan tidak ada lagi quotes di dalam data.txt kita. Oke. Nah, itu cara tadi membaca file, menyimpan data file ke bentuk CSV dan ke bentuk txt. Sekarang bagaimana kalau kita mau membaca file teksnya dengan, ada yang mau tanya? Tab atau koma. Jadi di sini misalkan kita sudah punya data CSV tadi ya, atau kita punya data yang sudah bentuknya CSV di dalam komputer kita, itu kita bisa panggil atau kita bisa baca atau kita bisa import datanya ke RStudio. Ya, jadi di sini kalau membaca data CSV, kita bilang misalnya data CSV read.csv, kita panggil data yang sudah tersimpan dalam bentuk CSV tadi. Sehingga ini kalau kita run, ini akan muncul data.csv-nya di sini. Nah, ini data.csv-nya di sini. Ya. Jadi ini kalau membawa data ke dalam RStudio. Nah, ini. Begitu pula ketika kita mau panggil data txt. Jadi kalau misalkan, kalau tadi kan kita punya dataset di RStudio, mau kita simpan ke dalam bentuk CSV dan txt. Nah, ini adalah kasus ketika kita punya data yang sudah bentuknya CSV dan txt dan mau kita masukkan atau kita baca di RStudio, sehingga datanya ini seperti ini. Fungsinya adalah read.csv, panggil nama datanya. Atau kalau mau bentuk txt, data txt-nya kita buat menggunakan fungsi read table, kemudian kita panggil data txt yang udah tersimpan di kita. Kebetulan ini tadi baru kita buat sehingga kita panggil kembali seperti itu ya. Kalau memang nanti realnya kalian punya data txt tertentu
tertentu, data CSV tertentu di komputer. Nah, itu bisa dipanggil menggunakan fungsi read.csv atau read.table. Kalau yang tadi ini adalah write, kalau mau mentransfer dataset dari mana gitu ya ke bentuk CSV ataupun teks. Nah, kemudian kalau nggak punya data teks ataupun gimana? Ada yang mau ngomongin dulu? Mohon maaf Bu, ini 10 menit lagi. Oh iya, 10 menit ya. Oke. Nah, ini untuk membaca file Excel juga bisa. Jadi kalau misalnya Bu, saya nggak punya data teks, nggak punya data CSV. Nah, itu bisa pakai membaca file Excel. Caranya bisa langsung import dataset sini ya. Ini di atas sini ada import dataset. Bisa pakai Excel atau datanya disimpan di Excel atau datanya disimpan di SPSS, mau datanya dari SAS, mau dari Tastata, mau yang dari mana ya, dari teks gitu boleh. Nah, kalau dari Excel juga bisa dari sini. Excel, from Excel misalnya, tinggal cari browse di mana file itu ditempatkan. Jadi di direktori saya sudah ada file yang namanya bayi gitu ya, contoh. Ini saya klik, saya open. Nah, ini dan nantinya saya akan import ke dalam RStudio. Nah, ini datanya. Terus saya tinggal import. Dan di sini kalian bisa lihat nih kode previewnya. Ini kode yang biasanya kita gunakan kalau kita tidak menggunakan tools import dataset. Kita import dan ini data bayi ada di sini. Nah, sudah masuk. Ya, cara lain itu dengan menggunakan ini. Jadi kalian biasanya masing-masing versi RStudio ada yang pakai read XLSX ya, yang seperti ini. Nah, kalau di saya ini library-nya atau package-nya itu read XL untuk membaca data Excel. Ya. Jadi ketika saya tulis library atau kalau kalian belum install package-nya itu bisa pakai ini dulu, install.package. Jadi bisa dicek dulu di sini. Di sini ada package ya. Kalau read XL belum ada, kalian bisa cek read XL seperti itu. Nah, berhubung saya sudah ada, jadi nggak perlu lagi. Kalau misalkan read XL-nya nggak ada di kalian, maka kalian harus install. Install dulu ke dalam sini. Ya, jadi paket-paketnya tuh install dulu. Ini ada install. Kalian cari misalnya install. Nah, di sini bisa ditulis read XL misalnya. Tuh ya. Ini karena saya sudah ada, makanya sudah ada di sini ya auto command-nya. Di sini install. Jadi kalau kalian belum punya, bisa diinstal di sini. Atau caranya bisa dituliskan di sini. Sebelum library ini, kalian bisa tulis install.package. Install.package-nya tuliskan di dalamnya adalah read XL atau read XLSX. Nah, seperti itu. Baru nanti setelah diinstal, kalian panggil instalasinya menggunakan library itu. Nah, baru nanti bisa digunakan ini untuk memanggil data Excel yang sudah tersimpan di directory kalian ataupun di luar directory kalian. Ya, jadi ini saya coba karena saya sudah install, jadi saya cuman run yang ini. Nah, ini datanya sudah ada di sini. Ya, sama seperti tadi, caranya sama aja. Bisa pakai import data, bisa pakai command, ya, seperti itu. Jadi terserah nanti mau yang mana. Kemudian di sini kalian juga bisa import dataset dari akses database ya, SQL server tertentu, itu pakai seperti ini. Tapi kalian harus install package-nya namanya RODBC. Jadi install dulu ini, baru nanti kalian pakai sintaks ini, object name, ya, ODBC, driver connect-nya mana, tuliskan. Ini ikutin saja nanti ini, ya. Oke, nah ini tadi yang saya bilang kalau mau menghitung jumlah baris dan kolom suatu objek kayak tadi untuk data iris, dataset iris, and row-nya ada berapa tanpa harus scroll down, itu bisa kita contohkan di sini pakai and row, terus masukkan nama datanya. Sehingga kita tahu and row iris ada 150. Sedangkan and column dari iris
itu ada 5. Jadi datanya itu ada 150 baris dan 5 kolom untuk iris. Oke ya. Sudah habis waktu saya? Ini nanti ada banyak lagi ya. Nanti kalau misalnya ini saya share ke panitia untuk di-share ke peserta untuk dicoba. Kemudian saya infokan, kalau kalian nanti ingin memperdalam R lagi, itu bisa melalui website ini ya. Sebentar, saya coba cek. Saya perlihatkan dulu. Websitenya itu ada yang namanya DataCamp. Jadi di sini, ini DataCamp. Dia sifatnya online dan free course, dan kalian bisa dapat sertifikat. Jadi kalian tinggal sign in aja ke DataCamp. Nah, nanti ada modul-modulnya gitu ya. Jadi ini start course for free. Kalian isi aja akunnya gitu. Jadi nanti mau belajar R, basicnya dari data manipulasi dan sebagainya. Kemudian juga ada latihan-latihannya nih. Coba kalian lihat ada 4 jam untuk introduction to R doang ya, 4 jam. Kemudian latihannya ada 62. Ini yang sudah masuk atau mengikuti introduction to R ini udah kurang lebih 1 jutaan orang. Ya. Nanti kalian bisa dapat poin dan dapat sertifikat seperti itu. Jadi kayak sertifikasi gratis gitu ya dari DataCamp. Kalau mau belajar R, terus data Python, data science ini juga ada di sini. Jadi lengkap. Nanti pilih aja yang learning for free aja, yang kalau DataCamp for business biasanya berbayar. Itu ya, itu informasi tambahan dari saya karena mungkin di sini agak terbatas ya waktunya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti yang mau memperdalam bisa mengakses ke DataCamp itu. Terima kasih Mbak Putri, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada pemateri. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya ya. Kita sampai pukul 5 menit aja, 17.10. Silahkan di kolom chat ataupun mau on mic yang ingin bertanya, silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan yang ingin bertanya untuk on mic ataupun bisa di kolom chat. Ini ada ya satu dari Rehan Ozi Ertanto mau bertanya, saya masih penasaran apakah ide berpengaruh dalam pertunjukan karena saya terbiasa dengan Python. Silahkan kepada Ibu Dewi. Oke, memang ya sekarang itu Python sama R itu sama-sama open source dan mereka bisa integrasi sebenarnya. Jadi kalau biasanya kalau Python itu kalau ingin maksudnya lebih mudah menggunakannya itu biasanya pakai di Google Colabs ya seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan cara indentasinya itu mungkin ada sedikit perbedaan tapi tidak begitu banyak sih sebenarnya. Jadi Python dan R, kalau sebagian orang menganggap di Python itu cara membuat bahasa programnya lebih sederhana gitu ya. Kalau di R mungkin ada yang bilang agak sedikit rumit gitu. Jadi ini sebenarnya tergantung preference, tapi dari segi membuat command itu memang ada perbedaan sedikit. Nah, itu perlu kita berlatih sih sebenarnya ya, perlu banyak mencoba dan berlatih. Kalau memang kebiasaan pakai Python, mau ke R, itu mungkin tidak sulit lagi gitu, karena di Python kan juga sudah terbiasa dengan bahasa program seperti itu. Dan sepertinya kalau saya lihat lebih sederhana ya, lebih sederhana kalau saya pernah lihat. Gitu. Kebetulan saya baru juga melihat di Python gitu. Jadi R dengan Python itu bisa maksudnya saling melengkapi ya, saling melengkapi aja. Karena kadang ada hal di Python mungkin yang nggak bisa dikerjakan di R. Begitu pula sebaliknya, di R bisa, di Python enggak. Sama ya, semua software statistik itu biasanya seperti itu. Jadi kalau masalah identasi tadi tinggal penyesuaian aja sih sebenarnya, tapi intinya sama sih. Ya, jadi kayak serupa, tapi mungkin ada
sedikit perbedaan antara R dan Python. Tapi dua-duanya adalah the powerful, I think itu powerful tools ya untuk era data science, big data, dan artificial intelligence. Gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, mudah-mudahan terjawab ya. Ya, bagaimana Mas Raihan, sepertinya cukup ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Dan waktunya juga sudah ini ya, Bu, sudah melewati batas. Sepertinya kita cukupkan saja ya, Bu. Sebelum Silahkan. saya menutup acara ini, dari Ibu Dewi apakah ada closing statement, Bu? Closing statement saya apa ya? Bagi yang memang baru terhadap R, ataupun tadi saya juga mendengar Mas Rehan sudah terbiasa dengan Python, ini sangat bagus ya. Jadi kita sudah mulai mencoba melangkah gitu. Jadi tidak lagi menggunakan software-software yang mungkin tinggal klik dan langsung ada hasilnya gitu ya. Tapi sebagian praktisi juga masih memerlukan keahlian di bidang tersebut. Jadi kalau kalian sebagai calon sarjana matematika ataupun statistika ataupun calon sarjana bidang lain, mungkin bisa kuasai salah satu open source ya, open source software seperti R ataupun Python. Karena ini yang kayaknya masih dua ini yang open source yang kayaknya dia punya peran penting di era revolusi industri 4.0. Ya, bagi yang mungkin masih terbiasa dengan aplikasi statistik yang lain, bukan tidak boleh, tapi karena bergantung dengan lisensi tadi ya. Jadi kalau open source software ini lebih bermanfaat dari segi lisensi. Jadi kita tidak bayar mahal-mahal gitu dan bisa menggunakannya untuk berbagai macam aktivitas, baik itu akademik maupun yang non akademik. Itu. Jadi tetap semangat untuk berlatih terus dan mencoba terus gitu ya, apa yang baru gitu. Itu saja. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Kami yang terima kasih Bu. Oke, sepertinya cukupkan saja ya. Teman-teman sekalian yang kami hormati, selesai sudah acara pelatihan RStudio hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua ya. Saya Putri Anjani mewakili panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara ini, dan juga terima kasih banyak-banyak kepada pemateri sudah memberikan banyak ilmunya. Dan apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk mengikuti pelatihan RStudio di selanjutnya, yaitu pada tanggal 18 Maret ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya. Amin.